Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya Hadi di Pusaka Keramat Channel. Masih di sesi kita membahas seputaran esoterik pusaka. Untuk kalian yang muda yang berpusaka, tidak asik jika kita tidak membicarakan seputar masalah kegoiban tentang pusaka tersebut. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya masih ditemani oleh Saya Husin. Mas Husin atau saya biasa memanggil Mas Erwan. Dia Wadah Prada ya. Beliau ini adalah ketua daripada Paguyuban Prada. Ya, saya dengan bangga memakai kaos ini, rekan-rekan semua. Oke. Malah ketuanya nggak pakai, Pak. Ketuanya malah nggak pakai. Oke, pada tema kali ini saya akan mengangkat seputar tentang sesaji. Ya, ini masalah yang kontroversial, Mas. Iya, betul. Jadi seputar sesaji dan buat apa sih sebenarnya sesaji itu dilakukan dan mengapa sampai saat ini masih dilakukan, terutama untuk rekan-rekan kita mungkin kalau di Jakarta atau seputarnya mungkin udah jarang ya. Jarang, ya. Tapi untuk di daerah Jawa Tengah sampai ke sana, ke timur itu masih banyak saudara-saudara kita yang melakukan. Nah, fungsinya ini sebenarnya sesaji ini untuk apa sih? Sesaji ini diberikan untuk apa? Dan nanti dalil atau ini secara yang Muslim ya, dalil itu dalilnya bagaimana, hukumnya bagaimana ya, sehingga kita tidak terkunci di dalam stigma yang negatif. Oke, saksikan terus video ini sampai selesai dan jangan di skip. Go! Baik, rekan-rekan semuanya, selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya Hadi dan saya ditemani oleh Mas Erwan di Pusaka Keramat Channel. Untuk sebelumnya saya banyak sekali mengucapkan terima kasih atas support, like, and comment di Pusaka saya ini serta masukan-masukan yang positif ya. Dan sekali lagi buat rekan-rekan yang baru datang, baru nyampe di channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol like and subscribe serta share to the whole universe. Oke? Tema yang kita angkat kali ini adalah cukup kontroversial, yaitu seputar sesaji. Ya, nah ini kalau kita salah-salah ngebahas, bisa apa ya Mas? Bisa orang ini akan timbul semacam kayak bentrokan ya gitu. Nah, di kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan mengupas masalah sesaji itu tadi, sesaji untuk pusaka, ya. Itu maksud dan tujuan untuk apa sih? Ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat ini rekan-rekan semua dapat bisa memahami, ya, dapat bisa mengerti sehingga tidak lagi timbul stigma-stigma atau pendapat yang negatif seputaran masalah sesaji itu. Kita akan mengulas ini dari sudut pandang yang universal ya Mas ya. Jadi lintas agama lah, mau itu Muslim, mau Kristen, Hindu, Buddha dan semuanya. Kita akan membahas juga unsur unsur ilmiahnya. Secara ilmiah ya. Jadi gini. Apa sih sesaji itu? Secara ilmiah juga sebetulnya ada fungsinya. Nah, jadi secara bobot ilmiahnya Oke, baik, kita mulai aja. Sekarang gini, saya akan mengajukan pertanyaan ke Mas Erwan atau Mas Saif ya. Nah, sebenarnya sesaji untuk pusaka itu perlu atau tidak sih? Dan esensinya itu apa Mas? Mau dijelaskan? Nah, sebelum kita membahas tentang fungsi sesaji ya, kita terlebih dahulu membahas apa sih sesaji. Apa sih sesaji sebenarnya gitu. Nah, sesaji itu kan secara bahasa nyaji itu berarti menyuguhi ya. Nyuguh atau menghidangkan gitu kan. Seolah-olah yang kita hidangkan adalah makanan gitu ya. Nah, sebenarnya sesaji itu biasanya terdiri dari bunga kan, atau harum-haruman ya. Nah, ini perlu kita tekankan di sini Pak Haji. Oke. Apa sih fungsi bunga dan harum-haruman itu ya? Nanti kita yang sesaji makanan kita bahas
yang lain. Oke. Jadi kita titik beratkan kepada dua subjek saji itu yang Oke. sering digunakan ya. Jadi kita bilang kalau saji itu adalah kata-katanya nyaji atau nyuguh gitu. Nyuguh di sini maksudnya apa? Maksudnya nyuguh di sini adalah memberikan booster atau memberikan supporting untuk memperkuat energi pusaka. Kita udah bahas ya, energi pusaka itu ada dua macam gitu. Ada memang energi yang sifatnya adalah doa yang disisipkan atau diprogram empu di bilah besi, karena besi adalah materi yang bisa menyimpan energi. Nah, terus ada juga yang kodam yang menyertai. Nah, itu kadang-kadang dia menyertai dengan sendirinya ya, tanpa kita sadari. Nah, sesaji dalam bentuk harum-haruman, bunga haruman. Kemudian kemudian dibakar juga harum. Ya. Jadi ada bunga, umbi rampe biasa disebut, ya, dan juga kemenyan ya. Kemenyan. Nah, bau harum ini itu pertama itu bisa memurnikan energi. Makanya kenapa orang yang stres itu dikasih terapi atau aroma terapi ya, healing untuk menjernihkan pikiran itu dengan harum-haruman. Begitu juga dengan energi pusaka. Pusaka itu akan menjadi bersih, kembali ke sifat aslinya atau fungsi aslinya. Kalau kita muslim fitrahnya. Iya, itu apabila dia dibersihkan dengan cara diberi wangi-wangian. Jadi sebetulnya bukan memberi makan. Bukan memberi makan. Tidak, tapi memurnikan energi dengan cara memberinya wangi-wangian. Kayak berupa bunga, karena bunga juga punya wangi-wangian kan. Bau harum kan, essence kan, kemudian buhur, kemenyan atau rupa juga adalah wangi-wangian. Jadi fungsinya sebetulnya adalah untuk memurnikan energi pusaka tadi agar kembali dengan aslinya. Gitu. Itu sebetulnya Pak. Sebenarnya itu makan, bukan memberi makan kepada kodam, karena selama ini stigma yang beredar adalah seolah-olah bahwasanya kita ini memberikan umbi rampe atau sesaji untuk memberikan makanan kepada si jin atau si kodam itu. Jadi itu tidak begitu, Mbak. Tidak begitu ya. Dan di samping juga ternyata asap dari dupa itu dapat membuang kadar air yang menempel yang dapat mengakibatkan besi itu menjadi lebih cepat korosi atau berkarat ya. Jadi selain untuk memurnikan energi dari pusaka agar kembali kepada energi asli, juga sebagai perawatan atau maintenance dari fisik pusaka tadi. Untuk menghilangkan kadar air supaya tidak terjadi karat. Lebih cepat berkarat gitu ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan gini, dan ini beredar di masyarakat, termasuk di masyarakat berkerisan lah, ya, termasuk pertanyaan yang datang kepada saya, Pak Haji. Nah, kalau ini dilakukan dalam bentuk kita berterima kasih terhadap karyawan kita itu tadi, ya, katakanlah kita anggap ini sebagai sodakoh. Nah, ini bagaimana menurut pendapatnya Mas Irwan? Jadi begini, kita tahu ya, ada sebuah hadis itu, Rasulullah itu sangat menyukai wangian. Bahkan saat beribadah, Rasulullah juga memakai wangi-wangian ya, tanggi atau ada sebuah hadis, nanti bisa dicari lah hadisnya, saya nggak hafal ya. Intinya gitu, Rasul itu selalu menganjurkan atau dia menasapi jubahnya itu dengan stanggi atau asap-asap kewangian. Kenapa seperti itu? Ternyata malaikat sangat suka terhadap wangian. Itu pasti. Artinya kalau kita membakar dupa atau ada bunga yang wangi, itu para goib yang sifatnya positif atau malaikat lah, itu akan suka berada di situ, Pak. Jadi ketika kita berdoa, mereka akan ikut mengaminkan. Karena bau harum-haruman bagi mereka adalah sedekahnya mereka. Kita kan bersedekah itu tidak hanya sama manusia ya. Yang namanya makhluk-makhluk baik jin ataupun binatang juga harus kita sedekahi. Kalau kita hanya bersedekah pada manusia, kita makhluk egois. Itu ya rekan-rekannya. Surga itu dibuat tidak hanya untuk manusia. Kan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Berarti jin, Pak, juga terkena taklid atau kewajiban kan untuk kepada Allah. Berarti dia juga ngejar apa, Pak? Pahala ganjarannya apa, Pak? Surga. Ya, jadi rekan-rekan semua,
Jadi tidak hanya artinya kita itu melakukan sesaji itu selain tadi yang pertama untuk merawat ya. Yang kedua kita berkonsentrasi dalam ketika kita munajat. Nah, ketika kita munajat menggunakan sunnah itu tadi wewangian ya, maka mereka pun yang artinya hidupnya di sebelah dengan kita itu mereka juga menyukai, tentunya yang positif ya, menyukai kepada wewangian. Nah, wewangian itu bisa timbul dari mana? Pertama dari parfum, kedua dari bunga-bunga, umbe-umbe bunga kan bunga tertentu kayak melati, harum itu kan, harum, kenongo, ya, wangi. Naon deui tah, pokoknya bunga kayak gitu ya. Nah, itu akan menimbulkan efek positif ya. Betul. Para malaikat itu akan ikut hadir dan mengaminkan doa-doa kita. Nah, karena mereka sangat suka dengan wangian. Gitu. Wangian dari sumber apa saja yang penting wangi. Ya. Nah, jadi rekan-rekan juga mesti bedain kalau yang sifatnya jin fasik itu nggak akan suka karena Iu tahu sendiri jin fasik itu makanannya apa ya? Kotoran. Makanannya itu kotoran itu udah pasti rekan-rekan semua. Ya? Nah, ini perlu saya jelaskan lebih lanjut. Nah, monggo. Jadi begini. Ini keluar konteks ya, tapi perlu dijelaskan untuk dapat mempertegas pengertian dari tema ini. Tema itu ya, sesaji. Nah, kebetulan saya juga seorang praktisi ruqyah ya. Kebetulan juga ruqyah. Beliau praktisi ruqyah. Ini kalau mau datang yang ruqyah yang benar-benar syariat ke beliau. Insya Allah. Nah, jadi sebetulnya yang namanya santet, yang namanya pelet, yang namanya gendam, itu kan termasuk jenis sihir Pak ya. Ya. Sihir itu, melakukan ritual sihir itu malah bukan menggunakan ubur api sifatnya wangi, malah menggunakan najis Pak. Masya Allah. Misalnya gimana? Ada seorang paranormal yang dimintai untuk mematikan sebuah usaha, yang dia pakai sarannya itu apa Pak? Tanah kuburan. Tanah kuburan itu kan najis Pak ya. Bener nggak? Atau dia menggunakan darah kukang, darah itu kan najis. Bener nggak? Iya bener. Ya, jadi sarana-sarana sihir malah adalah sarana yang sifatnya najis dan kotor, bukan wewangian. Oh. Begitu Pak. Pantesan saya sampai sekarang tuh kayak kena pelet gitu, teringat-ingat terus. Mungkin begitu kali ya. Bisa jadi, karena salah satunya ada ya apa namanya ritual sihir pengasihan atau pelet yang menggunakan, maaf ya kalau dia perempuan objeknya adalah laki-laki, dia menggunakan darah haid Pak. Darah haid itu kan najis Pak. Sarananya itu. Gitu. Jadi ketika seorang spiritual dia berdoa dengan menggunakan wangi-wangian, dengan menggunakan bunga juga wangi ya, berupa atau apa, yang dia panjatkan adalah doa-doa yang kepada Allah gitu, kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dia yakin yang akan ikut mengamini doa dia adalah malaikat. Maka yang dia suguhkan adalah sesuatu yang sifatnya baik Pak. Bunga yang wangi, bubur ataupun stanggi ataupun kemenyan yang wangi, yang sifatnya itu mengenakkan kita lah. Dan ada lagi gini Mas, yang saya lihat ada mereka menyajikan semacam kayak makanan kecil, ada kopi, ada teh, bahkan ada rokok. Nah itu gimana? Itu sebagai bentuk, artinya kita itu harus berbelas kasih dengan semua makhluk ya, karena kita kan Allah itu kan Ar-Rahman Ar-Rahim ya, Maha Pengasih Maha Penyayang. Mau yang orang baik dikasih rezeki, mau yang orang jahat pun dikasih rezeki. Begitulah kita mencerminkan sifatnya Allah Rahman dan Rahim, maka yang kita suguhkan itu tidak hanya wangi-wangian yang disukai oleh para rijalul ghaib yang positif, tapi kita bersedekah makan-makanan kecil juga kepada kayak semut, macam itu bentuk cinta kasih pada alam semesta. Betul. Itu namanya disebut sedekah sir. Ya. Dan ya kalau misalnya di situ ada rijalul ghaib dari golongan jin yang suka dengan makanan itu, silahkan makan, nggak apa-apa. Artinya kita bersedekah kepada mereka. Jadi masalah. Yang penting di situ niatnya adalah kita tidak menuhankan dia. Tapi kita hanya bersedekah sebagai bentuk cinta kasih antara sesama makhluk ciptaan Tuhan. Derajatnya sama. Betul. Nah, gitu ya. Jadi rekan-rekan, setelah kalian nanti menonton tayangan ini, mugi-mugi kalian lebih terbuka dari sisi wawasannya. Jadi tidak melulu pemberian sesaji yang seperti tadi diungkapkan itu tidak melulu berstigma negatif ya. Kalau kita mengerti hukumnya, kalau kita mengerti daripada dalil-dalilnya.
Ya, memang ini mungkin tidak disebutkan kali ya di hadis. Ada beberapa. Ada ya? Kalau secara spesifik saya lupa Hadis ataupun ada ayat yang membahas tentang itu. Tentang Karena ini secara ya. spesifik tentang apa namanya, tentang saji nggak ada, tapi Ya. tentang bagaimana kita berkasih sayang dengan makhluk lain kan juga ada kan. Banyak Betul. sekali hadis atau ayat yang membahas masalah itu gitu. Betul. Kalau kita mau pakai hadis tentang sesaji itu kita mau cari dalil tentang sesaji. Kalau saya rasa pakai dalil yang berhubungan dengan cinta kasih dengan semua makhluk kayaknya kena. Masuk ya, Masuk ya. Nyambung ya, gitu. Iya. Nah itu ya, jadi rekan-rekan, jadi tidak usah takut kalau rekan-rekan istilahnya ragu, ya, misalnya mau memberikan sesaji kepada pusaka, karena memang itu yang pertama dilakukan sebenarnya itu untuk menunjukkan kasih kita kan, ya, kasih kita, kasih sayang kita kepada makhluk yang lain. Makhluk yang lain gitu, karena sesungguhnya Tuhan ini menciptakan jin dan manusia atau makhluk lainnya yang kita tidak melihat itu semata-mata hanya untuk menyembah kepada Dia, kepada Sang Khalik, beribadah kepada Dia. Dan bentuk cinta kasih kepada makhluk itu, mau makhluk apapun adalah termasuk salah satu ibadah kepada Allah, karena kita mengagungkan sifatnya Dia, yaitu sifat cinta kasih, Rahman dan Rahim. Ya, itu rekan-rekan ya. Jadi intinya sih dari semua itu adalah esensi daripada pusaka itu adalah sekali lagi untuk mendekatkan diri kita kepada Sang Maha Pencipta atau Sang Khalik atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Adapun pemberian sesaji itu tadi dikhususkan memang yang salah satunya adalah tadi ya sudah dijelaskan 1 dan 2 wangi-wangian. Iya, wangi-wangian untuk memurnikan atau istilahnya membooster energi. Ya. Jadi di itu samping juga disukai oleh di jalur goib dan malaikat ya wangi-wangian tadi gitu. Kalau makanan kecil itu bisa jadi kita bersedekah kepada semut, kepada apa, atau kepada jalur goib golongan jin ya yang memang suka melihat ini makanan manusia, aku juga pengen nyicip deh gitu kan, nggak apa-apa gitu artinya kita harus dekat kepada mereka. Betul, kan nanti gini rekan-rekan semua, jadi istilahnya kayak kita punya karyawan atau kita punya pasukan. Nah ini kita, ayo nih kita gaji lah. Artinya kita ada kumpul, ada apa istilahnya kayak selamatan lah gitu ya. Iya. Nah itu nanti setelah itu kan mereka ini istilahnya secara otomatis ketika kita melakukan semacam ibadah, entah itu berdoa, entah itu zikir, ya ada kita punya hajat, kita munajat ya mas, mereka akan ikut mengaminkan gitu. Jadi jangan lagi kita berstigma negatif bahwasanya pemberian sesaji itu wah untuk kasih makan jin, ngasih makan setan dan lain sebagainya, bukan ya gitu. Karena esensinya tetap kita memohon dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Sang Khalik gitu ya. Oke rekan-rekan semuanya, kalau apabila nanti rekan-rekan ada pertanyaan seputaran sesaji ini, misalnya masih belum jelas, ya, terus bisa dilakukan di kolom komentar, ya. Terus satu lagi nih Mas, kalau di saudara-saudara kita, rekan-rekan kita di daerah-daerah ya, gitu. Ini juga sama di daerah, gitu. Cuman kalau di kota kayaknya kalau bakar kemenyan atau bakar apa dianggapnya itu sudah suatu hal yang klinik, suatu hal yang mistik, anti mainstream, gitu. Nah, yang jadi kupasannya adalah gini, apakah melulu harus mereka yang melakukan ritual? Iya, saya ngomong. Apakah melulu mereka yang melakukan itu, ya, selalu dikaitkan dengan dukun? Nah ini bagaimana nih? Nah ini kita perlu meluruskan stigma ini. Artinya begini, kebetulan saja di negara kita tuh adalah Muslim. Jadi hal seperti itu ya kalau misalnya pemahamannya itu masih seputar ya kajian kulit ya, bukan kajian mahabbah, seperti seolah-olah itu seperti yang bertangan. Ya, seolah-olah itu. Ya, tapi apabila kita tinggalnya tuh di lingkungan yang Hindu atau juga ya di Bali atau di mana? Ya, saudara-saudara kita di Bali kan? Iya, itu kan bentuk ucapan rasa syukur. Rasa syukur ya. Jadi apa namanya? Ungkapan rasa syukur mereka terhadap semesta gitu. Dan itu kita perlu hargai gitu. Artinya beginilah, kita ingin dihargai oleh orang lain, maka kita harus menghargai orang lain. Betul. Jangan dianggap sesuatu yang menurut kita bertentangan tapi dilakukan orang langsung kita stigma negatif. Ya. Itu namanya menghakimi. Menghakimi. Maka
kalau sudah seperti ini, saya cuma satu sih jawaban saya. Janganlah kita menghakimi orang lain dengan sudut pandang itu sendiri. Karena kita menilai sesuatu harus dengan banyak sudut pandang. Betul. Jadi yuk mesti punya visi, punya wawasan tuh Open luas. mind. Open. Ya, open Jangan lu mind. cuma RT, RW, balik lagi. Ya. Harus open mind, memandang sesuatu dengan banyak perspektif ya. Nah, Akhirnya akan ada timbul kesimpulan yang sebetulnya itu lebih bijaksana. betul. Sifatnya tidak menghakimi ya. Betul. Nah, contoh misalnya ini ada kayak acara gerebek syawalan. Syawalan ya gitu. Kadang-kadang ini tidak diajarkan oleh Rasulullah Nah. apa segala macam. Kan kita melihat dan menghakimi orang lain itu namanya berdasarkan Betul. cara berpikir kita saja gitu. Padahal itu sodako. Ya. Padahal itu sodako. Sodako. Iya. Yang berebut juga nggak mungkin lo orang-orang tajir lo nggak mungkin berebut pasti. Sama dengan kita berdakwah itu kan kita tidak bisa memaksa orang untuk ikut dengan alur pikiran Benar. kita. Kita hanya menyampaikan, terserah dia berpersepsi atau menilainya seperti apa. Betul. Kita hanya menyampaikan saja. Betul. Karena hidayah hanya milik Allah. Ya, jadi rekan-rekan semua itulah penjelasan singkat tentang sesaji. Ya, jadi sesaji itu kenapa harus diberikan dan apa manfaat keunggulannya sesaji selain di luar faktor itu, terutama untuk pusaka adalah untuk membooster atau mengembalikan energinya ya. Iya, karena begini, kadang-kadang ya energi itu bisa Sambil megang bercampur. pusaka, sambil megang pusaka. Ya, saya pegang pulpen. Oh, yang megang pulpen sambil megang pusaka biar pantas. Jadi begini kan, besi ini ya, ini saya jelaskan secara ilmiah ya. Besi ini bisa terkontaminasi dengan energi lain. Contohnya, besi bisa menjadi magnet apabila terkontaminasi dengan magnet, Pak ya. Oke. Awalnya bukan magnet, digosok-gosok begini jadi magnet Magnet, ya. ya. Nah, begitu pula dengan energi pusaka ini. Oke. Nah, energi dari mana-mana dia direkamnya. Akhirnya energi asli yang sifatnya baik tertutup Ya, tutup. dengan energi trauma, energi stres, energi emosi yang dia tangkap dari luar ya, terutama dari kita juga. Oke. Misalnya kita udah dari luar nih, Oh. kita emosi Pak, ya kan? Pulang ke rumah terus karena kita emosi kita nanti keris gini, makin emosi, akhirnya emosi kita kerekam di pusat itu Pak. Oh, gitu. Bener. Ya. Ya kan? Untuk memurnikan supaya dia kembali lagi, Hmm. ya digunakan frekuensi yang sifatnya itu membersihkan apa tadi Bang? Wangian. Oh. Nah, apakah cara kita mentreatment wangian itu harinya buat mereka rekan-rekan saudara-saudara kita? Bebas sebetulnya. Sebenarnya bebas ya. Bebas. Karena ada hari tertentu, misalnya gini. Senin malam Selasa itu untuk kerejekian. Malam Kamis malam Jumat itu untuk yang kewibawaan misalnya. Nah, apa yang begitu tuh bagaimana? Nah, kalau yang seperti itu kan sebetulnya kan Pakem ya. pakem atau penanda sebetulnya. Sama dengan kayak ngewarna kenapa bulan puro. Oh, gitu ya. Sebenarnya supaya tanda setahun genap kalau face-nya kotor atau berkarat diwarangin lagi. Oh, iya. Jadi hanya sebagai penanda saja. penanda ya. Sama dengan kayak Senin malam Selasa, Senin malam Selasa. Kamis malam Jumat. Hanya sebagai penanda supaya siklusnya untuk merawat itu kita nggak lupa. Oke, gitu. Di samping juga punya filosofi lain. Sebenarnya ini kalau mau dikupas sebetulnya panjang. Nggak apa-apa, dikit aja. Dikit aja ya. Dikit aja. Sebenarnya begini, semua hari itu baik. Semua hari baik. Semua hari itu baik. Tapi ada hari-hari tertentu yang doa itu sama Allah itu Dijabah. dimustajabkan. Wah, itu dikasih tahu nih. Contohnya rekan-rekan. misalnya kita berdoa pada saat hujan turun. Oh ya, itu betul. Atau berdoa di sepertiga di keempat Sepertiga malam ya. betul, ya. Atau misalnya berdoa ketika kita terzolimi. Itu kan timing tertentu. Betul. Sama dengan kita membersihkan energi pusaka ini, ada timing tertentu yang pada saat itu lebih Lebih makbul ya, tajrib. lebih tajrib atau lebih efektif gitu. Oke. Kalau ngasih pupuk misalnya 6 bulan sekali sama 3 bulan sekali. Oh, Jadi gitu. dengan kita mungkin 3 bulan sekali kan lebih Iya, efektif iya, kan iya, daripada iya. 6 bulan sekali. Iya. Sama Dan dengan tiap hari juga nggak bagus. Nggak bagus ya, dia sepin puasa. Oh, iya benar. Nah gitu ya. Jadi rekan-rekan seperti istilahnya gini, tanaman dikasih pupuk ya, atau misalnya untuk di pusaka kita ngebooster. Iya. Gitu. Jadi pemberian sesaji itu ya itu ya maksud dan tujuannya tadi ya. Jadi jangan, sekali lagi rekan-rekan semua, berpusakalah dengan akal sehat, Dan smart. dengan smart
Ya, gitu. Jadi jangan selalu mentang-mentang gue mengupas masalah esoterik, kegiatannya goib aja. Kapan Pak Haji dibuktiin keris bisa terbang? Lu aja terbangin diri kali. Ya, jadi dia ke situ konotasinya. Kalau bicara untuk tuah, misalnya gini, membooster dengan sesaji supaya tuahnya itu apa namanya kencang, energi jadi bagus, bisa ya, Mas? Bisa ya? Bisa. Gitu. Itu salah satu caranya di treatment dengan cara pemberian sesaji. Di samping mungkin ada gini ya Mas Erwan, jadi saya pernah tangkap ada kita ini kan ada punya karuhun nih, karuhun kita, ada leluhur kita. Nah sebenarnya di situ kan kalau saya ya itu saya mentawasulkan. Jadi mereka-mereka yang sudah duluan jalan pindah ke alam sono, kita tawasul. Nah sesungguhnya tadi esensinya Mas Erwan yang bicara bahwasanya ketika kita membakar dupa atau wewangian itu ada rijalul goib yang sifatnya seperti malaikat itu menyenangi kita karena ada doanya men, ada doanya Mas Irwan gini yang judul ini Bismillahirrahmanirrahim yauma yaqumur wal malaikatu sofa la yatakallamuna ilaman azina lahur rahmanu wa qala shawaba. Nah ketika kita itu wangi wewangian terus kita menajatkan doa wewangian itu naik itu malaikat hadir. Nah mereka hadir bersaf-saf. Iya betul. Ya gitu. Jadi makmum. Jadi makmum kita, jadi saksi kita mengaminkan doa-doa kita. Itu jadi bukan minta sama goib, tapi menjadikan goib itu sebagai makmum. Jadi makmum mengaminkan doa kita. Gitu. Iya benar. Jadi tolong rubah paradigmanya atau cara pandangnya Pak Haji ya. Ya begitu ya. Jadi rekan-rekan, jadi kalau rekan-rekan pernah melihat video saya yang lalu, saya lagi nguasapin keris, lagi ada umbera apa segala macam, terus sampai anak saya sendiri, ponakan saya sendiri bilang saya itu ada sekarang om udah jadi dukun. Parah banget ya. Nah karena tidak artinya begini Pak, menilai, berkomentar itu harus dibarengi dengan ilmu Pak. Nah itu dia. Gitu. Kalau kita sudah menjustifikasi orang lain tanpa ilmu, itu ya sama dengan kita menghakimi orang yang sebenarnya lebih mengerti daripada kita. Nah itu. Ya, jadi nggak boleh. Secara etik itu nggak baik. Iya. Nggak tahu apa tentang keris, lihat orang yang ngagem keris dianggap ini paranormal apa segala macam. Padahal nggak ngerti keris sama sekali gitu. Apa pantas orang yang tidak punya capability di bidangnya tapi menghakimi orang yang ngerti di bidangnya. Nah itu sampai keris dipatah-patahin tuh. Bagaimana tuh ceritanya? Nggak ngerti pusaka, menganggap keris itu adalah sesuatu yang sifatnya sirik lemit, tapi tidak mendalamin makna atau esensi dari pusaka itu gitu. Naif orang seperti lu pusaka nih jangan kata dalamnya ya. Ini aja nih begini nih ada artinya. Ada filosofinya itu semuanya untuk kebaikan, tidak ada yang namanya untuk keburukan. Sampai lu kalau bicara keris dibuka nih ya, ada adabnya ya. Ya, nih begini aja nih ada. Nah, gitu. Melihat seperti ini ya, ini dernya apa artinya? Ini ada ini gonjo ya, ini ada gonjo, ada pejetan, terus ada gandik, ada pamor. Itu semua ada artinya. Nah ini saya contohin, itu kan keris lurus ini. Atau kalau orang Kristen namanya keris lajer. Keris lajer itu kan lurus, itu menyimbolkan seorang manusia itu harus menjalani kehidupannya itu semata-mata itu ingin mencapai ridhonya Allah. Simbolnya apa? Lurus, dia menghadap ke atas. Berarti filosofinya adalah apa? Menggantungkan apapun yang kita jalankan, kita cita-citakan itu adalah mengharapkan ridhonya Tuhan Allah. Ini simbol dari keris lajer, adalah simbol tauhid sebetulnya. Kalau teman-teman pengen tahu ya, jadi berkeris bukan makin menjauhkan diri kita dari sifat-sifat tauhid, malah sebaliknya berkeris makin kita bisa dekat dan memperdalam tentang tauhid atau mengerti kita ini seorang hamba harus harus ngabdi kepada Sang Pencipta, harus lebih mendekat, harus lebih dekat kepada Allah. Lu ada problem malah lu jauh nyingkir malah lebih jauh, enggak? Tidak gitu. Ya gitu. Ya. Jadi disikapi dengan bijaksana ya kan. Keris lajer mengajarkan kita sifat seorang hamba seperti apa berlaku kepada
pencipta. Pencipta. Belajar bagaimana tentang sifat-sifat ketauhidan. Ketauhidan ya. Itu jadi rekan-rekan semua, jadi sekali lagi saya minta rekan-rekan open mind, membuka wawasannya. Jangan sampai lagi ada ini terutama untuk rekan-rekan milenial ya gitu. Ada look 5. Oh, ada look 5. Ini adalah keris look 5 nih. Oh, ini Kedolare Pak Haji ya. Ya, Kedolare. Mojopahit. Daerah Nah, Mojopahit. look 5. Nih, look 5 itu menandakan apa nih kalau kita sholat 5 waktu. Oh gitu ya. Iya, looknya 5 kan kita Bagus. ingat kepada kewajiban sebagai seorang muslim itu untuk menunaikan sholat 5 waktu. Bayangin aja dari look 5 keris bisa ngingetin kita, woi sholat dong kamu, jangan bolong-bolong gitu. Iya. Ini kan Iya. apa ya, makin kita itu memperdalam tentang agama, Agama. memacu kita untuk lebih giat dalam beribadah. Ibadah. Kan? Ya. Jadi di mana letak siriknya aku nggak ngerti. Oke. Ya, itu rekan-rekannya. Gitu. Jadi jangan lagi rekan-rekan semua ada kekhawatiran atau ketakutan dalam berpusaka. Adapun kita memberikan itu sifatnya boleh dan boleh tidak. Tidak suatu keharusan ya gitu. Kalau memang rekan-rekan menyukai dari sisi eksoterinya atau keindahan seni ya, keindahan seni dalam artefak ya, seni itu no problem, you tidak kasih itu pun no problem. No problem Ya. Tapi kalau buat artinya keduanya, saya menyukai keduanya dari sisi keindahannya ya, bisa kayak gini dari worongkonya aja udah eksoteri. Dan esoteri gitu. Kita wajib, bukan wajib ya, maksudnya sebaiknya atau singdahar atau ya sebentar setidaknya perawatan pusaka lah, perawatan pusaka. Ya kan, ini contoh yang tadi nih ya, ini kita sekalian aja, nggak apa-apa sesajen kita ngebahasnya kerisuan apa. Ini seperti ini ya, ini dari ada lapisan emasnya, ini ada lapisan emasnya ya. Nah, terus you bisa lihat nih pusakanya begini indah, coba juga berkinatah emas dan berkinatah ternyata emas ini, coba kayak gini. Nah, kan bentuk penghargaan terhadap pusaka itu kan dikasih logam mulia gitu. Ya itu ya kayak gini, ini saya secara keindahan biasa indah banget nih buat jadi rebutan ini ya. Ini lah, ini dari Mojopahit ya, Mojopahit nih, look 3 jangkung. Nogo lagi. Filosofinya ada seorang pemimpin ya, karena nogo itu kan simbol pemimpin. Jangkung atau jinangkung itu simbol dari cita-cita. Jadi pemimpin harus punya cita-cita, harus punya visi misi yang jelas. Kalau pemimpin nggak punya visi misi, rakyatnya mau diapain? Iya. Ngerti kan Pak ya? Makanya keris ini diagem sama pemimpin atau pejabat, supaya ngingetin pejabat harus punya visi misi. Nah, gitu. Jangan lu ngebohongin rakyatmu, lu udah naik aja lu lupa lu. Pusing kita. Pusing kita BBM naik. Kita rakyat biasa Pak ya. Iya. Subhanallah ya. Jadi itu rekan-rekan semua, kalau kita mengupas seputaran sesaji aja, nanti ngamak tuh bahasa Jawa ya. Berantai gitu ya. Jadi semua kesinambungan, semua akan kita ulas, semua akan kita bahas gitu. Ada hubungan, ada korelasinya. Ada korelasi. Gitu ya. Jadi sekali lagi rekan-rekan, be smart dengan kita berpusaka, dan rawatlah, banggalah kalian dengan pusaka-pusaka yang kalian miliki, dan rawatlah sebaik mungkin pusaka-pusaka tersebut agar menjadi bukti otentik bahwasanya bangsa kita ini dulu adalah bangsa yang maju ya, bangsa yang bisa menempa, bisa mengolah besi, logam sampai sedemikian rupa indahnya. Dan you jangan heran bahwasanya pusaka kita ini punya soul, beda dengan mereka yang memiliki samurai. Ya, samurai itu nggak punya soul. Nggak ada soulnya. Ya. Kalau keris itu punya soul. Nah, itu yang menjadi pembeda. Iya. Makanya gue tertarik itu, dan juga pusaka-pusaka yang lain gitu ya. Gitu. Oke, ada lagi Mas Erwan yang mau disampaikan kepada rekan-rekan semua? Udah cukup ya? Iya.
udah komplit. Udah komplit ya kan? Paket komplit. Paket komplit. Nanti insya Allah kita bikin lagi ya Mas Erwan ya. Boleh, insya Allah. Kita bikin lagi dengan tema yang tentunya lebih menarik. Saya tunggu rekan-rekan semua komentarnya, masukannya ya. Apa yang ingin, misalnya gini, rekan-rekan ada Pak Haji, tolong dong dikupas tentang A, tentang B, tentang C, tentang D. Silakan berikan masukan. Insya Allah nanti saya ataupun berdua dengan Mas Erwan akan mengupas seputaran pusaka dan isoterinya ataupun eksoterinya, gitu ya. Baik, rekan-rekan semuanya, terima kasih yang sudah menonton. Saya doakan supaya rekan-rekan semua berbahagia, dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatannya, ya dimudahkan dengan segala urusannya. Dan jangan lupa buat rekan-rekan yang baru hadir, tolong tekan tombol like and subscribe serta share to the whole world universe, kepada alam semesta, kepada alam goib, alam barzah, alam jin, alam apa, pokoknya lu share aja ya biar rame dan biar mereka terbuka wawasannya. Oke, sekian dari saya Hadi dan Mas Erwan atau Syekh Husin. Nah, saksikan terus di Pusaka Keramat Channel dan jangan lupa untuk share. Oke? Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lupa lagi Pak satu. No. Jangan lupa bahagia. Nice. Good.